Azizatul Mila juga sudah saya jadikan presenter. Mungkin Diana bisa langsung dimulai, Diana. Halo, Diana. Iya, Pak. Iya, di landscape aja, Nduk. Tadi sudah tampil kok. Iya. Iya, pelan-pelan. Maaf, Pak, apakah sudah terlihat PPT-nya? Masih on the way kayaknya. Masih belum. Cara share screen-nya, PPT-nya sama hidupin dulu, habis itu share screen. Baru nampak biasanya. Iya. Sebentar. Coba lagi. Ini kayaknya PPT-nya masih belum ditampilkan di layar. Yang presentasi hari ini Aizatil sama Diana, atau siapa lagi? Silakan di list, saya jadikan presenter. Pak Ismanto, mohon maaf. Ya, Diana, gimana? Saya belum dijadikan presenter, Pak. Sudah kok. Sudah saya Belum. jadikan presenter. Belum. Ini, sudah kok. Sudah saya jadikan loh, Nak. Aizatil apa Aiza? Oh, Azizatul ya? Iya, Pak. Namanya mirip. Iya, Oke, sudah. Yang saya jadikan tadi Aizatil. Sorry. Ya. Ya, sudah, Nak. Silakan yang presentasi siapa duluan, silakan Azizatul atau siapa ya? Azizatul aja ya. Ini yang Oh, presentasi Diana. Diana, Pak. Saya bantu share screen. Oh iya, oke. Kamu yang remote ya, Naya. Oke, silakan. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Diana Ulrofiah dengan NIM 21100101014. Saya di sini akan mempresentasikan UKM soal nomor 12. Lanjut, Mbak. Slide selanjutnya, Mbak. Bentar. Di sini soal nomor 12 yaitu diberikan himpunan B dengan anggota
0248. Ini maaf ini kurang ya. Ini sebenarnya 02466810 yang merupakan himpunan bagian dari Z12 terhadap penjumlahan. Maaf Pak sebelumnya. Yaitu langkah pertama, kita tentukan dulu bahwa Z12 ini adalah sebuah grup. Karena di dalam soal belum terbukti bahwa Z12 itu Z12 terhadap penjumlahan sebuah grup. Maka di sini kita tentukan dulu Z12 terhadap penjumlahan adalah suatu grup. Dengan tabel Saili di sini. Di sini kan Z12. Jadi angka yang atas itu, tabel Sailinya yang atas itu 0 sampai 11 dan yang bawah itu 0 sampai 11 juga. Karena di sini adalah Z12, maka penjumlahannya seperti contoh 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jika hasil penjumlahan tersebut di atas angka 12, maka kita ambil sisanya. Seperti contoh 10 ditambah dengan 4. Kan ini kan Z12, maka dibagi 12. 14 dibagi 12 hasilnya 2. Jadi di sini di tabel Sailinya ini kita ambil sisanya. Seperti itu. Lanjut, Mbak. Dari tabel Saili berikut teramati bahwa Z12 bukan himpunan kosong karena 0 adalah elemen dari Z12. Yang kedua, karena hasil penambahan sebarang dua anggota Z12 menghasilkan anggota Z12. Ini berarti Z12 terhadap penjumlahan bersifat tertutup. Yang ketiga, karena berdasarkan poin 2, Z12 terhadap penjumlahan ini mengakibatkan Z12 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Bukti secara umum. Kita ambil A, B, C elemen bilangan Z12. Berlaku A modulo 12 ditambah B modulo 12 ditambah C modulo 12. Kita keluarkan modulunya. Jadi A plus B modulo 12 plus C modulo 12. Karena A plus B plus C itu adalah bilangan bisa dirubah apa itu namanya kurungnya, maka menjadi A plus B plus C modulo 12 menjadi A modulo 12 plus B dalam kurung plus B plus C modulo 12. A modulo 12 plus B modulo 12 plus C modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa Z12 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Lanjut. Misal, A plus 3 plus 8 sama dengan 4 plus 8 sama dengan 0. Dan 1 plus dalam kurung 3 plus 8 sama dengan 1 plus 11. Karena dalam kurung 1 plus 3 plus 8 sama dengan 0 dan 1 plus dalam kurung 3 plus 8. Ini menunjukkan bahwa Z12 terhadap penjumlahan bersifat asosiatif. Yang keempat, karena untuk sembarang A elemen Z itu sama dengan A plus 0 plus A sama dengan A plus 0 menunjukkan bahwa 0 adalah elemen identitas pada Z12 terhadap penjumlahan. Karena pada bilangan himpunan Z12 di sini, jika dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka 0 itu adalah identitas pada Z12. Yang kelima, karena 11 plus 1 sama dengan 0 dan 1 plus 11 sama dengan 0 juga. Ini berarti bahwa inverse dari 11 adalah 1. Dan inverse dari 1 adalah 11.
Karena 10 plus 2 sama dengan 0, 10 plus 2 juga sama dengan 0, ini berarti inverse dari 10 adalah 2. Dan inverse dari 2 adalah 2. Dan inverse dari 10 adalah 2. Karena 9 plus 3 sama dengan 0, dan juga 3 plus 9 juga sama dengan 0, ini berarti inverse dari 9 adalah 3. Dan inverse dari 3 adalah 9. Karena 8 plus 4 sama dengan 0, sama dengan 4 plus 8, ini berarti inverse dari 8 adalah 4, dan inverse dari 4 adalah 8. Karena 7 plus 5 sama dengan 0, sama dengan 5 plus 7, ini berarti inverse dari 7 adalah 5, dan inverse dari 5 adalah 7. Karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, sama dengan 0 tambah 0, berarti inverse dari 0 adalah dirinya sendiri. Dan selanjutnya karena 6 ditambah 6 sama dengan 0, sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 0, ini berarti inverse dari 6 sama dengan dirinya sendiri. Karena di situ dari syarat nomor 1, 2, 3, 4, 5 memenuhi semua, ini berarti Z12 itu adalah sebuah grup. Langkah yang kedua kan tadi di soal adalah B sama dengan bilangan dari Z12 yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z12 terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Saili berikut. Di sini kita menggunakan metode tertutup terhadap inverse-nya. Yaitu kan di sini B sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang atas itu kita gunakan yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yang samping kan ini terhadap inverse-nya, jadi 0 itu inverse-nya 0, kita taruh yang kolom pertama itu 0, yang kedua 10 karena inverse dari 2 adalah 10, yang keempat adalah ketiga adalah 4 dan inverse dari 4 adalah 8, yang keempat adalah 6 dan inverse dari 6 adalah 6, yang kelima adalah 8 dan inverse dari 8 adalah 4, dan yang ke-10 dan yang ke-6 adalah 10, inverse dari 10 adalah 2. Karena dari tabel Saili teramati, B bukan merupakan himpunan kosong, karena 0 adalah elemen dari B. Dan yang kedua, sembarang anggota B ditambahkan dengan inverse dari B menghasilkan anggota B. Ini menunjukkan bahwa B terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari Z12 terhadap penjumlahan. Kita bisa lihat di sini, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 8 sama dengan 10. 4 ditambah 6 sama dengan 10 juga. Di sini di hasil dari penjumlahan tersebut menghasilkan anggota dari B. Jadi bisa disimpulkan bahwa B terhadap penjumlahan adalah sebuah subgrup dari Z12. Selanjutnya, Mbak. Untuk mencari semua subgrup dari B, kan tadi di soal kita harus mencari subgrup dari B. Maka untuk mencarinya yaitu dengan menentukan himpunan bagian dari B. Karena N itu adalah jumlah anggota dari suatu himpunan, maka di sini himpunannya adalah 6, maka 2 dipangkatkan 6 sama dengan 64. Seperti bisa dilihat seperti di PPT. Itu adalah semua anggota himpunan dari B. Selanjutnya kita menentukan apakah himpunan dari B ini adalah subgrup dari B. Selanjutnya, Mbak. Satu contoh yaitu ambil sembarang A, himpunan B dengan A sama dengan 0. Selanjutnya, tunjukkan apakah A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Saili berikut. Karena 0 itu adalah inverse-nya adalah 0, maka kita
menggunakan yang ke bawah adalah 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Karena dari tabel Saili tersebut teramati bahwa A bukan merupakan himpunan kosong karena 0 elemen dari A. Dan juga sembarang anggota A ditambah dengan inverse dari A menghasilkan anggota A. Ini menunjukkan bahwa A terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ambil sembarang C himpunan B dengan anggota C yaitu 0 dan 6. Selanjutnya ditunjukkan apakah C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Saili berikut. Karena di sini adalah himpunan bilangnya adalah 0 dan 6. Sini adalah inverse dari 0 adalah 0 dan inverse dari 6 adalah 6. Karena dari tabel Saili teramati, C bukan merupakan himpunan kosong karena 0 elemen dari C. Dan yang kedua adalah sembarang anggota C ditambah dengan inverse dari C menghasilkan anggota C. Ini menunjukkan bahwa C terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan, yaitu B dia juga tertutup terhadap inverse-nya, maka dia juga dinamakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Selanjutnya. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu ambil sembarang D himpunan B dengan anggota dari D yaitu 6. Ditunjukkan apakah D terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Saili berikut. Karena di sini adalah 6 dan inverse dari 6 adalah 6, maka 6 ditambah 6 adalah 12. Karena di sini juga modulo 12, berarti 12 dibagi 12 hasilnya 0. Berdasarkan tabel Saili tersebut teramati bahwa D bukan merupakan himpunan kosong. 2. Sembarang anggota D ditambah dengan sembarang inverse dari D tidak menghasilkan anggota D. Terbukti bahwa 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Ini menunjukkan bahwa D terhadap penjumlahan tidak tertutup terhadap inverse-nya. Dengan demikian, D terhadap penjumlahan bukan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Selanjutnya, ambil sembarang E himpunan, maaf itu kurang ya Pak, salah pengetikannya. Ambil sembarang E himpunan B dengan E sama dengan 0, 2, 4, 8, dan 10. Selanjutnya, ditunjukkan apakah E terhadap penjumlahan merupakan subgrup dari B terhadap penjumlahan. Perhatikan tabel Saili berikut. Di sini 0 adalah inverse-nya adalah 0, 2 adalah inverse-nya 10, 4 inverse-nya 8, 8 inverse-nya 4, dan 10 inverse-nya 2. Dari tabel Saili tersebut, teramati bahwa E bukan merupakan himpunan kosong, karena 0 elemen dari E. Yang kedua, sembarang anggota E ditambahkan dengan inverse dari E tidak menghasilkan anggota E, atau yang ada tidak menghasilkan, seperti 8 ditambah 10 kan hasilnya 18. Kan ini modulo 12. Jadi 18 dibagi 12 sisanya adalah 6. Karena 6 bukan termasuk himpunan dari E, maka ini bisa dan ini bisa disimpulkan bahwa E terhadap penjumlahan bukan merupakan subgrup dari B. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sempurna. Hanya nanti ditambahkan satu contoh lagi yang subgroup dan bukan subgroup ya. Tambahkan satu contoh lagi. Terus tadi ada kesalahan penulisan itu bukan anggota Z tapi Z12 ya diperbaiki. Nanti langsung buat videonya tapi dengan syarat temukan lagi subgroup 1 bukan subgroup 1 supaya lebih lengkap. Pembahasannya sudah bagus, untuk saya harapkan yang lain juga mengikuti.
yang saya harapkan memang begini ya, untuk habis itu kelihatan pede gitu kan. Kalau kelihatan pede berarti kan paham banget ya, dari perkataannya sudah paham banget. Begitu ya. Terima kasih, sudah luar biasa Diana. Terus selanjutnya silakan Izatul, Azizatul. Baik, bisa saya mulai? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga saya bisa berpresentasi pada pagi hari ini pada mata kuliah Aljabar Abstrak yang diampu oleh Bapak Ismanto, SSI MPD. Perkenalkan, saya Azizatul Mila dengan NIM 211001016. Langsung saja. Di sini terdapat soal, yaitu diberikan Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian. Tentukan semua subgrupnya. Langsung kita masuk pada pembahasan. Di sini Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian dalam artian tidak ada 0 itu adalah 1,2. Perhatikan pada tabel Cayley. Perhatikan yang horizontal, ini isinya ada 1, ini isinya ada 1 dan 2, yang vertikal juga ada 1 dan 2. Jadi pada baris pertama dan kolom pertama, baris pertama ini dan kolom pertama ini, hasilnya adalah dirinya sendiri karena dikalikan dengan angka 1. Dari sini dapat kita simpulkan apa? Yaitu yang berarti angka 1 adalah elemen identitas. Karena keduanya jika dikalikan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, dari sini kita mendapatkan poin bahwa 1 adalah elemen identitas. Maka saya berikan tanda warna biru. Terus di sini 2 dikali 1. 2 ini dikali 1 hasilnya 2. Dan 2 ini dikali 2 hasilnya kan 4. Kenapa hasilnya 1? Karena ini Z3 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, sisanya adalah 1. Berdasarkan pada tabel Cayley, kemudian kita mencari angka yang menghasilkan 1 dalam produknya untuk mencari elemen inverse-nya ini. Saya beri tanda warna biru juga. Berdasarkan pada tabel Cayley teramati bahwa G1 jelas Z3 tanpa 0 bukan merupakan himpunan kosong karena 1 merupakan elemen dari Z3 tanpa 0. Kemudian pada G2 teramati pada tabel Cayley bahwa hasil pergandaan dari dua sebarang anggota Z3 tanpa 0 menghasilkan suatu anggota Z3 tanpa 0 juga. Ini berarti Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian bersifat tertutup. Kemudian pada G3 ini adalah asosiatif. Karena asosiatif berarti kita bisa berdasarkan patokan dari tabel Cayley juga. Bisa juga tidak menggunakan tabel Cayley, tapi kita menggunakan perkalian dari bilangan modulo 3. Berarti mungkin kalau tabel Cayley alasannya karena dia tertutup. Setelah itu ambil sampelnya dari tabel Cayley satu saja, terus tuangkan di situ, tapi tetap harus dibuktikan secara umum. Berarti kita ambil sebarang A, B, C, elemen dari Z3 tanpa 0, sehingga berlaku A kali B modulo 3 dikali C modulo 5. Ini menjadi A dikali B kali C modulo 5. Kok modulo 5 sih? Maaf Pak, ini salah mengetikkan, harusnya ini semua modulo 3. Dari sini karena ini sifatnya dari bilangan bulat, berarti dia bisa asosiatif. Berarti kan menjadi A, B, C modulo 3.
Nah, jika sudah begini berarti bisa menjadi A modulo 5, kok 5 sih? A modulo 3, BC modulo 3. Nah, ketiga ini membuktikan asosiatif. Karena untuk sebarang A, B, C elemen dari Z3 tanpa 0 berlaku AB dikali C sama dengan A dikali BC. Ini berarti Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian bersifat asosiatif. Kemudian pada G4, ambil satu elemen dari Z3 tanpa 0 untuk sebarang A. A ini mewakili 1 dan 2 pada tabel tadi, pada tabel Sailé tadi. Berlaku jika dibolak-balik menghasilkan dirinya sendiri. Ini kan A dikali 1 sama dengan 1 dikali A. Bolak-balik. Ini berarti menunjukkan bahwa 1 adalah elemen identitas pada Z3 tanpa 0 terhadap perkalian. Pada G5, karena 1 dikali 1 sama dengan 1 menghasilkan 1, dan 1 juga sama dengan 1 dikali 1. Ini berarti inverse 1 adalah dirinya sendiri. Terus karena 2 dikali 2 sama dengan 1 seperti pada tabel seperti yang tadi ini. 2 dikali 2 sama dengan 1, kemudian menghasilkan 2 dikali 2 juga. Ini berarti inverse 2 adalah dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa semua elemen dari Z3 tanpa 0 mempunyai inverse terhadap pergandaan. Oleh karena itu, Z3 tanpa 0 terhadap perkalian memenuhi aksioma G1, G2, G3, G4, dan G5 terbukti bahwa Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian merupakan suatu grup. Nah, selanjutnya akan diidentifikasikan subgrup dari Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian. Perhatikan pada tabel Sailé. Ini adalah tabel Sailé yang seperti tadi. Kita akan mengidentifikasikan yang pertama, yaitu karena 1 adalah himpunan dari Z3 dan Z3 tanpa 0 dan berlaku. Inverse-nya kan 1 sendiri. Berarti yang horizontal ini adalah elemen aslinya. Saya beri warna kuning. Terus inverse-nya adalah yang vertikal. Hasilnya di sini adalah 1 itu sendiri. Dan itu tertutup. Kemudian saya tulis di sini karena inverse dari 1 adalah dirinya sendiri dan hasil dari 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini berarti 1 terhadap operasi perkalian bersifat tertutup terhadap inverse-nya karena 1 ini yang pertama bukan himpunan kosong. Yang kedua, tertutup terhadap inverse-nya dengan operasi pergandaan. Ini membuktikan bahwa 1 terhadap operasi perkalian merupakan subgrup dari Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian. Selanjutnya kita akan mengidentifikasikan subgrup yang kedua. Kita ambil 1,2 yang merupakan himpunan bagian dari Z3 tanpa 0. Dan berlaku ini pada tabel Sailé-nya. 1,2 karena inverse dari 1,2 adalah dirinya sendiri dan operasi terhadap pergandaannya bersifat tertutup, ya kan? Ini dia bersifat tertutup. Ini menunjukkan bahwa 1,2 terhadap operasi perkalian bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Karena 1,2 merupakan himpunan bagian dari Z3 tanpa 0 yang berlaku yang pertama, 1,2 bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, 1,2
bersifat tertutup terhadap inverse-nya. Ini membuktikan bahwa 1,2 terhadap operasi perkalian merupakan subgrup dari Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian. Yang ketiga, mengidentifikasikan subgrup yang ketiga adalah teramati juga bahwa Z3 tanpa 0 terhadap operasi perkalian merupakan subgrup dari dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa telah ditemukan 3 subgrup. Terima kasih. Saya sampaikan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Azizatul sudah bagus sekali. Tadi himpunan kosong masih belum dibahas ya, Nak ya? Himpunan bagiannya kan cuma ada 4, diulas saja semua. Himpunan kosong masih belum tadi ya, Mil? Ya, Mil? Mila? Himpunan kosong yang Kan himpunan bagiannya kan ada 4 ya. Himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1 dan 2. Kan gitu ya? iya. Himpunan kosong nanti dibahas ya. Di situ ya, kurang lengkap gitu. Oh, Dilengkapi iya. maksudnya. Iya, Pak, ya. Ya, Tapi overall semua sudah bagus, presentasinya sudah pede, ngomongnya mantap, menunjukkan bahwa Mila sudah paham. Hanya PPT-nya diperbaiki, jadi nanti nilainya berkurang di PPT ya, Mil ya. PPT-nya agak diperbaiki supaya nggak banyak kesalahan, terus agak diperbesar. Dan nanti lekas bisa divideokan, nggak apa-apa. Ini sudah sempurna. Lekas divideokan. Ya, Nak, gitu ya? Ya, Pak. Baik-baik. Terima kasih, Mila, ditutup mengakhiri presentasi kita hari ini karena cuma 2 kayaknya yang mengelis di grup. Silakan ditutup, Mila. Baik, sekian presentasi dari saya Azizatul Mila dan juga Diana Ulur Rofiah. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami berterima kasih atas perhatian yang teman-teman berikan kepada kami. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian hebat-hebat. Terima kasih sekali. Nanti sekitar tanggal 26 saya mulai perkuliahan lagi daring. Nanti kita tuntaskan, habis itu tak kasih materi lagi, terus presentasi yang kedua sampai selesai. Nanti kalau memang memungkinkan kalian malam ya harus bisa ya. Terutama yang presentasi itu harus segera dituntaskan. Untuk yang linknya masih apa? Untuk yang nomor 25, 26, 27 habis ini saya tambahkan untuk dikerjakan. Terima kasih anak-anak, selamat lebaran. Saya mohon maaf minal aizin wal faizin. Salam ke keluarga, semoga sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi pada tanggal 26. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.